Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah. Salawat yang salam juga semoga tetap dicurahkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada orang-orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan, orang-orang yang cinta untuk selalu menjadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian mereka di dunia yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Para pemirsa, seringkali kita nggak sadar berpandangan bahwa yang namanya agama itu selalu harus rasional. Padahal kalau kita bicara, kita belajar tentang ilmu perbandingan agama, ada salah satu ciri yang membedakan antara agama dengan ilmu pengetahuan, dengan kebudayaan. Apa itu? Yang namanya agama itu selalu harus memiliki hal-hal yang bersifat misterium. Hal-hal yang bersifat misterium itu apa? Hal-hal yang bersifat misterium itu adalah sesuatu yang irrasional, ya, sesuatu yang nggak logis, sesuatu yang nggak logis. Jadi kalau kemudian ini ada orang berpandang kalau namanya agama Islam itu selalu rasional, waduh ini bahaya. Sebab kalau nanti semua apa yang ada di dalam agama itu harus rasional, harus logis, wah bukan agama namanya, tapi apa? Tapi sains, tapi sains. Kenapa? Karena memang faktanya dalam seluruh agama pasti ada hal-hal yang tidak mungkin dapat kita capai, dapat kita ketahui kebenarannya melalui logika akal kita. Lalu kenapa? Ya karena memang akal kita belum mampu menggapai hal tersebut. Misalnya contoh, apa ya, ada sesuatu dalam agama yang kemudian tidak rasional. Tidak rasional itu bukan nggak masuk akal, itu ya nggak apa, akal nalar kritis kita, nalar logik kita, kira-kira seperti itu kadang-kadang belum nyampe. Contoh, bahwa setiap orang harus memiliki keyakinan tentang Tuhan, tentang Rob. Nah, itu rasional. Itu rasional. Kita bisa berargumen, nalar kritis kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa setiap orang harus memiliki Tuhan. Tetapi kalau sudah bicara tentang bahwa nama Tuhan itu adalah Allah, bahwa nama Rabb, Ismu Rabb itu adalah Allah, bukan yang lain. Ini adalah sesuatu yang di luar nalar kita. Ini adalah satu bagian yang bisa kita sebut
tercium di luar nalar. Mungkin lebih tepatnya lebih enak di luar nalar daripada nggak rasional. Dengan rasional itu dikira apa? Oke, di luar nalar kita. Oke, yang lain contoh. Nah, meskipun demikian, kalau kita kemudian buka, kita baca banyak ayat-ayat Al-Quran, baca sejarah kerasulan dan lain sebagainya, maka ajaran-ajaran agama Islam sangat-sangat mendorong kita untuk apa? Untuk selalu memahami apa yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita seakan-akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo pelajari, ayo pahami, ayo pikirkan tentang fakta-fakta, tentang fenomena-fenomena yang ada dalam semesta ini, sampai kamu mengetahui tentang habitusnya, tentang sunnatullahnya, tentang hukum alamnya. Karenanya banyak sekali Allah memberikan kayak memberikan gambaran-gambaran kita kepada kita tentang apa yang seharusnya bisa dicapai oleh seorang manusia. Contoh konkret, makanya kalau kemudian misalnya kalau kita memahami, kita belajar bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang waduh, saya nggak tahu seandainya kita hidup pada saat itu, kita tetap akan menjadi orang yang beriman atau enggak. Kenapa? Karena fakta fenomena perjalanan Isra Mi'raj ada sesuatu yang memang sangat di luar nalar pada saat itu. Bagaimana mungkin orang pada saat itu Nabi Muhammad kemudian bercerita dia telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Bahkan bukan hanya itu, tetapi apa? Tapi langsung dilanjutkan dengan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Oh, ini kalau kemudian kita hadir pada saat itu sangat mungkin keimanan kita pasti akan digoncang. Mungkin selama ini kita percaya kepada Rasulullah, tapi ketika Rasulullah mengabarkan berita yang seperti itu, wah, boleh jadi kita mungkin akan terganggu keimanan kita. Tetapi dari pelajaran itu, bahwa seakan-akan Allah menunjukkan kepada kita sesungguhnya sangat mungkin bagi manusia pada masa-masa selanjutnya untuk secara step by step, secara bertahap juga mampu melakukan perjalanan melampaui kecepatan suara sebagaimana perjalanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba hari ini banyak banget kalau ada orang yang mampu melakukan perjalanan melampaui kecepatan suara, udah nggak ngubun lagi. Kita naik pesawat, ketika naik pesawat dengan kecepatan penuh itu sudah kita mampu melampaui kecepatan suara. Tetapi untuk melampaui kecepatan cahaya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan Mi'raj, nah hari ini manusia belum mampu melakukannya. Kira-kira seperti itu.
Tapi apakah kemudian tidak mampu? Kalau kemudian kita punya keinginan yang kuat untuk terus-menerus melakukan eksperimentasi, sangat-sangat mungkin hal itu bisa terjadi. Cuman kapannya. Karena untuk mewujudkan bagaimana kemudian manusia mampu mewujudkan perilaku sebagaimana Isra yang dilakukan Rasulullah, yakni melakukan perjalanan melampaui kecepatan suara, itu saja berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu tahun baru kita mampu mewujudkannya. Wah, ini kalau kecepatan cahaya luar biasa lagi. Meskipun hal itu seakan-akan Allah memberikan dorongan ini loh, kalau kamu mampu, kan gitu kan, la tanfuduna illa bisultan, mampu dilakukan, tapi la tanfuduna illa bisultan, yang seperti itu tidak gratis, harus kita upayakan dengan sekuat tenaga sehingga kita benar-benar mampu memiliki kompetensi untuk mewujudkannya. Itu banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk mencoba kemudian membuktikannya secara saintifik. Belum banyak yang lain, misalnya Allah di dalam Al-Quran misalnya menjelaskan bagaimana proses Siti Maryam melahirkan Isa. Tapi kenapa kok kemudian Allah menggambarkannya kemudian di bawah pohon kurma? Aku tahu. Wah, dari sini seakan-akan Allah itu mengajarkan kepada hei manusia, tuh silakan selidiki, cari apa hikmah, apa rahasia yang kemudian ada di balik fakta Siti Maryam melahirkan di bawah pohon kurma. Oh, ini. Nah, bagi orang-orang yang kemudian tertantang, dia selidiki betul. Kenapa harus di bawah pohon kurma, tidak di bawah pohon kelapa, misalnya seperti itu. Akhirnya banyak yang melakukan penyelidikan. Kenapa? Akhirnya diketahuilah memang. Kemudian ada satu fakta terus bahwa aura, bahwa udara, bahwa unsur-unsur yang kemudian ada di bawah rutop tersebut ternyata memang mampu mendorong seseorang, membantu seseorang untuk memudahkan dalam proses kelahiran. Loh, ini dorongan yang luar biasa. Dan Allah selalu mengajarkan itu. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Apalagi kemudian kalau kita kemudian bicara tentang ayat-ayat qasam misalnya. Allah beberapa kali bicara tentang berfirman dengan menggunakan qasam. Sumpahnya tidak wallahi, tidak dengan dirinya sendiri, tapi dengan makhluknya. Misalnya wal asri, wattini, wal zaitun. Misalnya ketika ngomong wattini, nah itu seakan-akan kita didorong oleh Allah untuk tuh selidiki, tuh teliti, bahas tentang at-tin, hikmah yang terkandung di dalamnya, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam at-tin bagi kehidupan manusia. Banyak. Wal asri innal insana lafi khusrin. Banyak banget. Banyak. Bahkan dalam banyak hal juga Allah mendorong
kita untuk mempelajari itu. Nah, dorongan-dorongan inilah yang kalau kemudian kita bisa tarik terus adalah seakan-akan Allah menunjukkan kita bahwa alam semesta di mana tempat kita hidup ini adalah bukti-bukti kebenaran ajaran Islam. Artinya apa? Kalau Anda benar-benar yakin dengan kebenaran ajaran Islam, maka berarti Anda juga harus mampu memahami lebih dalam fenomena alam di sekitar kita. Kalau Anda ingin menguji kebenaran Islam, ajaran-ajaran Islam, maka Anda juga mampu melakukan pengujian dengan melihat sunnatullah yang ada di balik alam semesta ini. Pengetahuan, pemahaman itu semakin mendorong kita untuk menunjukkan, untuk meyakini bahwa ajaran-ajaran Islam adalah ajaran-ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan yang selalu hadir dalam kehidupan keseharian kita di dunia ini. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.